total population of Indonesia in 2020 was projected to reach 270.2 million. According to gender, this number consists of 136 million men and 133 million women. Data Globocon 2020 reveals that breast cancer is the highest among new female cancer cases of all ages in Indonesia, which is equal to 30.8% or 65,858 of the total 213,546 new female cancer cases. Breast cancer is the second leading cause of cancer death after lung cancer in Indonesia. 70% of breast cancer patients have been directed or come to the hospital in advanced stages when the chance of cure and survivorship is lower. Ironically, if breast cancer is found at an early stage, life expectancy will be higher. Breast cancer is the type of cancer most commonly affects women. However, men can also be affected by this disease. Although the proportion is very small, breast cancer in men is generally malignant. The Indonesian Breast Cancer Foundation, or IBCF, was established in 2003, initially named Jakarta Breast Health Foundation. It has been changed its name to IBCF in 2014. It is a non-profit foundation founded by breast cancer survivors, an oncologist, and a volunteer. IBCF has a vision that Indonesia will be free from advanced breast cancer. And its missions are: early detection of breast cancer should be part of the general checkup. Breast cancer early detection services should be done by all hospitals. The outreach of breast cancer awareness to as many communities in Indonesia will be carried out by well-trained health workers and volunteers. Breast cancer survivors can still exist in their respective fields. The main goals of IBCF are: to reduce the incidence of advanced breast cancer, to increase public awareness and knowledge of breast cancer, to find breast cancer at an early stage. The founders of IBCF are Linda Agun Gumelar, Tati A.M. Hendro Priyono, Andi Endriartono Sutarto, Rima Melati Tumbuan, and the late Dr. Sucipto, oncologist. In September 2014, IBCF was accepted as a full member of Reach to Recovery International, or RRI. And in November 2016, IBCF became a full member of the Union of International Cancer Control, or UICC, with a strong and consistent commitment to reducing the incidence of advanced breast cancer in Indonesia. At the commemoration of National Health Day 2020, the IBCF, as a non-profit organization, received an award from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia for its consistent efforts in promoting the National Healthy Living Program, or GERMAS, in the category of prevention and control of non-communicable diseases in Indonesia. In order to implement its missions, IBCF has 5 programs, which are: Mobile Mammography Unit, IBCF, in accordance with IBCF's mission, which is to reduce the incidence of advanced stage breast cancer. From 2005 to 2014, IBCF, in cooperation with the National Cancer Center Darmais Hospital, operated the first and only analog system mobile mammography unit in Indonesia in carrying out breast screening for underprivileged women in Jakarta and its vicinities. Since 2015, IBCF has operated a digital system mobile mammography unit. Data from breast mammography screening program through the IBCF mobile mammography unit are as follows. From 2015 to June 2021, the number of women being breast screened are 14,759 women. The number of women with benign tumor are 2,264 women, or 15.3%. The number of women with suspicion of a malignant tumor are 254 women, or 1.7%. Promotion and education about breast screening and breast cancer early detection. As an effort to promote early detection of breast cancer in Indonesia, IBCF collaborates with various women communities in the regions, high schools, universities, print and electronic media, and conducts promotion of early detection of breast cancer to remote areas of the country. Practical training for breast self-examination.
Through practical training for breast self-examination, IBCF wants to reach as many people on how to do early detection of breast cancer, which can be done by breast self-examination at home. This training program, which was conducted in 2019, has been participated by 573 participants. The trained participants have now passed on the information about the importance of breast self-examination to various women community groups in their areas. Breast Cancer Peer Support Volunteers Training Program with TÜV Rheinland Certificate. Since 2015, IBCF has conducted Breast Cancer Peer Supports Training Program with TÜV Rheinland Certificate. These breast cancer peer supporters have been given the basic knowledge about breast cancer, how to better communicate with breast cancer patients, and also cultural sensitivity and psychological aspects. IBCF Shelter. In order to improve its vision and mission, since 2017, the IBCF provided the IBCF Shelter House for breast cancer outpatients who are members of the National Health Coverage or BPJS Class 3 participants, with a capacity that can accommodate as many as 28 beds for residents. The existence of the IBCF shelter greatly helps breast cancer patients undergo continuous medical therapy, such as chemotherapy and radiation, at the cancer hospitals. To further optimize organizational performance, IBCF forms 3 pillars. The pillars of the breast cancer survivors community, consisting of IBCF Breast Cancer Survivor Dian and IBCF Breast Cancer Survivor Kartika. IBCF Peer Support Pillar. Pillar of Breast Cancer Peer Support Volunteers at the Darmais Cancer Hospital. You can be part of the successful completion of all IBCF programs. To donate, please transfer your funds to the following accounts. Let's support IBCF in achieving its vision, Indonesia free of advanced stage of breast cancer. Indonesian Breast Cancer Foundation, saling jaga, saling peduli. Show you care, be aware. Hai Cares People, berjumpa lagi dalam acara Podcare. Podcare merupakan wadah untuk menyampaikan informasi dan edukasi seputar kepedulian terhadap penyetaraan kualitas hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Masih bersama saya Kartika Primayesa yang akan mengajak Cares People untuk mengupas tuntas berbagai kisah pengabdian dalam upaya untuk membantu pemerintah dalam penyetaraan kualitas hidup dalam berbagai bidang khususnya kesehatan dan pendidikan. Di dalam podcast episode spesial kali ini, saya akan mengajak Cares People untuk membahas topik yang menarik dari salah satu organisasi nirlaba mitra pemerintah untuk menggalakkan kegiatan penyuluhan dan penanggulangan kanker payudara di Indonesia. Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau biasa disebut YKPI dikukuhkan secara resmi pada tahun 2015 setelah sebelumnya bernama Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta atau YKPJ yang didirikan pada 19 Agustus 2003. Diprakasai oleh Ibu Linda Agung Gumelar, Ibu Rima Melati, Ibu Andi Endriartono Sutarto, Ibu Tati A.M. Hendro Priyono, dan almarhum Dr. Sucipto SPBK ONK. Siapa yang tidak mengenal sosok Ibu Linda Agung Gumelar? Sosok wanita yang dikenal suka sekali bersosialisasi dan juga berorganisasi. Kepedulian yang tinggi terhadap isu perempuan dan anak membawa nama beliau ditujuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Bersatu Jilid 2 tahun 2009 hingga 2014. Sosok beliau juga dikenal peduli untuk menekan jumlah kasus kanker payudara khususnya di Indonesia. Pengalaman pribadinya divonis kanker payudara dengan peluang hidup 40% hingga akhirnya pulih dan bebas dari kanker, mendorong beliau untuk membantu perempuan lain untuk pantang menyerah berjuang menghadapi kanker payudara.
Podcast hari ini akan membahas topik yang menarik yaitu YKPI dan juga generasi milenial. Di era serba instan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, generasi milenial saat ini cenderung lebih tertarik dengan sosial media atau gadget ya, dibandingkan dengan mungkin berorganisasi. Bagaimana YKPI membangkitkan semangat generasi milenial untuk ikut ambil bagian dalam kampanye peduli kanker payudara? Untuk itu hari ini saya tidak sendiri, tapi saya sudah ditemani oleh salah satu perempuan hebat yang memperakasai berdirinya Yayasan Kanker Payudara Indonesia sekaligus ketua. Siapa lagi kalau bukan Ibu Linda Agung Gemelar ya. Hari ini saya sudah ada bersama beliau. Halo Ibu, selamat pagi. Mbak Kartika, selamat pagi. Salam sehat untuk semua. Sehat. Bagaimana Bu kabar ya hari So ini? far so good. So far so good. Tetapi ya tetap harus menjaga dengan protokol kesehatan ya. Iya benar sekali Bu. Dimanapun kita berada di era pandemi seperti ini tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya Bu ya. Baik. Nah, Cares People ya. Ibu Linda ini juga mendorong loh disahkannya beberapa peraturan perlindungan ya bagi perempuan dan juga anak ya, di mana beliau adalah orang pertama yang mendapat tugas yang berfokus pada kebijakan tentang anak. Benar ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah ya Bu. Karena kalau baca CV Ibu ya seperti tadi ya Bu, 2 hari 2 malam gak selesai, panjang sekali ya Bu. Baik, nah Bu Linda, kalau boleh tahu Bu, saat ini kesibukannya sedang apa nih Bu? Ya, sekarang saya kan ketua pendiri dan ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia ya. Oktober itu adalah bulan peduli kanker payudara internasional. Jadi memang di bulan ini kita kegiatannya padat sekali, luar biasa. Tetapi bagi saya justru saya bersyukur karena semakin banyak orang yang peduli ya. Kalau kami bandingkan dengan beberapa tahun yang sebelumnya itu orang nggak tahu tuh Oktober bulan peduli kanker payudara internasional. Dan kesibukan kita sangat banyak, apakah itu mau bentuk-bentuk talk show, webinar, atau juga ada virtual virtual race ya. Iya. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan. Baik, nah Bu, kan topik kita nih sebenarnya sangat menarik ya pada episode kali ini. Tapi saya mau kasih tahu dulu nih Bu sama Cares People bahwa kita akan bagi-bagi hadiah Bu. Oh. Iya, jadi untuk para Cares People yang hari ini menyaksikan podcast ya, itu bisa mengikuti kuis. Caranya gampang banget ya. Cukup dengan screen capture acara podcast hari ini, posting di story atau feed Instagram, lalu tag ke Instagramnya IDS Med Solution Plus dan pastikan juga untuk follow karena akan ada hadiah menarik untuk 2 orang beruntung ya. Kita mau bagi-bagi hadiah Bu nanti ya. Hebat acaranya ya. Nah Bu Linda, hari ini kan kita ngobrol-ngobrol tentang generasi milenial dan juga YKPI Bu ya. Dimana kalau kita berbicara generasi milenial itu yang lahirnya tahun 2000-an, benar ya Bu ya? Usianya di antara 25 sampai 40 tahun. Benar banget Bu, mereka yang lahir di tahun seperti itu biasanya udah kenal sama yang kemajuan teknologi Bu. Ya mungkin kalau dulu kita taunya main congklak ya, pakai yang dari kerang gitu, main gundu, kelereng. Kalau sekarang mungkin mainnya udah games online gitu ya Bu. Nah kalau saya lihat nih Bu ya, di sosial media YKPI karena saya juga followersnya gitu. Ini aktif banget Bu Instagramnya ya. Kami coba menyesuaikan. Iya, karena kayak informasi-informasi yang dikemas itu sangat mudah dipahami. Terima kasih. Nah, apakah Bu ya, ini kan belum lama juga ada virtual race yang tadi Ibu sebutkan ya Bu. Apakah hal ini ada kaitannya nih dengan fokus YKPI terhadap generasi milenial? Mungkin Ibu boleh sedikit cerita. Jadi terima kasih Mbak Kartika, teman-teman semua. Memang kami melihat jauh ke depan ya. Visi kita kan menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut di Indonesia. Nah ini sasarannya di mana? Sasarannya tentu di milenial. Walaupun untuk yang udah lebih senior, kami lakukan generasi X, generasi baby boomers ya. Tetapi sekarang ini fokusnya di milenial dan generasi Z. Nah, bagaimana kita mencoba mendekati mereka untuk memberikan informasi tentang pentingnya screening dan deteksi dini kanker payudara dengan merangkul berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasinya tadi antara lain ya tadi kita baru bikin virtual race ya.
Kemudian kami juga mendekati kelompok-kelompok mahasiswa perguruan tinggi, kita juga lakukan itu untuk bisa kita memberikan informasi-informasinya. Baik Bu, jadi memang ini sebenarnya kaitannya untuk mengajak ya Bu Iya, ya. iya. Karena kan mungkin generasi sekarang udah sibuk gadget atau mungkin lebih suka nongkrong di coffee Iya, shop atau gitu ya. menganggap itu penyakit orang tua. Nanti aja kok udah tua baru belajar gitu Iya, ya. bener banget. Baru mempelajari atau mencari informasi gitu ya. Iya, biasanya kalau diajak berorganisasi Bu, ujung-ujungnya ntar aja deh itu mama Iya, aja ya. Mama-mama atau eyang-eyang saya. Jadi terkesannya organisasi itu hanya orang tua Iya. ya. Padahal mungkin saat ini kita butuh yang Iya. generasi sekarangnya nih. Ya, alhamdulillah di pengurus KPI juga banyak yang muda-muda sudah banyak. mau mereka ya. Sudah mau Alhamdulillah, membantu walaupun dan tidak bisa full ya, artinya sesuaikan dengan waktu-waktu karena kerja juga ya. Tetapi kan sekarang caranya teknologi. benar. Jadi udah gampang dan hebat-hebat. Wow ya. Nah, Bu, pertimbangan apa sih Bu, Ibu nih sebagai ketua, kenapa akhirnya memutuskan untuk melibatkan generasi milenial nih Bu dalam program-programnya YKPI? Iya. Ya kalau kita lihat data ya Mbak, penduduk Indonesia yang 270 juta itu 25,87% itu adalah generasi milenial dan satu lagi adalah generasi Z yang usia 9 sampai 24 tahun ya. Jadi ini yang harus kita jaga, ada 27,94%. Artinya apa? Ada lebih dari 50% milenial dan Z yang kita harus persiapkan mereka dalam rangka menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut. Dan itu sekitar 25% itu adalah perempuan dari jumlah, jadi setengah-setengah ya, laki dan perempuan. Jadi 50% dari jumlah itu adalah perempuan, anak perempuan. Jadi ini harus kita jaga karena kanker payudara bisa terjadi pada laki dan perempuan, tetapi lebih banyak kepada perempuan. Bagaimana kualitas hidupnya ini generasi milenial ini bagus untuk bisa mencegah terjadinya kanker payudara stadium lanjut. Itu yang kami coba untuk bisa dijaga supaya apa? Supaya Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang lebih sehat ya. Kalau data yang ada tuh Mbak Kartika dari Global-Can 2020, 66.000 kasus baru terjadi di Indonesia dan 22.000 meninggal dunia. Artinya 70% datang dalam stadium lanjut. Ya, komunitas-komunitas yang sekarang ada di dalam komunitas yang kami kelola atau kami dampingi, itu ada usia 36 tahun, 37 tahun, bahkan ada yang baru 25 tahun ya. Itu kasihan anak-anaknya gitu ya. Kasihan suaminya ya, kasihan dianya sendiri karena kan kariernya ya terus rasa ketakutan yang luar biasa, sakit yang luar biasa karena tidak tahu informasi dari awal. Jadi makanya kami menyasarnya ke situ supaya akses aset ini investasi sumber daya manusia yang sehat tadi sesuai dengan programnya ID Esmed dan program Podcare ini ya untuk kesehatan. Jadi kita jangan sampai terlalu banyak yang terjadi peledakan nantinya. Untuk kanker payudara diprediksi di 2040 akan terjadi peledakan ya. Jadi artinya kita harus jaga dari sekarang. Kalau dalam stadium awal sih insya Allah bisa sehat ya Mbak, seperti contohnya saya ya. Walaupun waktu itu 40% diperkira nyawa saya, tetapi setelah lebih didalami ternyata kondisinya memang yang ganas, tetapi cepat bisa ditangani. Itu yang kami pikirkan untuk ke depannya ya. Berarti sebenarnya kanker payudara ini ya Bu, semakin cepat kita ketahui maka akan lebih baik ya. Apalagi sekarang dalam industri kesehatan sudah semakin canggih ya. Iya. Jadi jangan takut ya. Apalagi juga sudah ada BPJS ya Bu ya. Iya. Baik. Nah itu loh Mbak, kan ini BPJS. Kalau dia makin lanjut kan coveringnya makin mahal ya. Tetapi kalau di stadium awal tentu biaya negara juga untuk menanggung cover biaya pasien itu kan akan turun Mbak. benar. Jadi memang harus kerja sama semua pihak nih. Baik. Nah Bu, ini langkah apa saja sih Bu yang sudah dilakukan nih kayak Pak ini untuk mengajak nih Bu generasi milenial, karena kan pasti sulit banget, pasti ada hambatannya ya Bu, gitu. Nggak mungkin kan kayak ikutan nih KPI pasti ayo gitu, pasti ini agak sulit nih generasi milenial. Itu cara dari YKPI itu gimana Bu dalam merangkul mereka? Jadi pertama-tama kami coba mencari teman-teman yang generasi milenial juga, jadi peer groupnya ya. Karena kalau dengan bahasa ibu-ibu pastinya kan kadang-kadang nenek-nenek bicara gitu ya. Sekarang usia saya 70 tahun. Jadi
kami mencoba mendekati teman-teman muda yang mempunyai minat dan juga mungkin punya pengalaman ibunya atau tantenya atau dia sendiri ya, punya pengalaman kena kanker payudara. Ini yang kami coba rangkul, terus kami coba dia yang akan bicara kawan-kawannya, kita menyiapkan program. Kita menyiapkan program misalnya pakai sosialisasi atau karena sekarang masa pandemi ya, atau dengan cara talk show, webinar tentang screening dan deteksi dini kanker payudara. Kami juga melakukan praktek peduli sadari. Kan kuncinya disadari nih, periksa payudara sendiri yang diikuti oleh kaum milenial. Dan juga kita melakukan ya tadi itu kayak virtual race gitu ya. Dan juga ada proyek pelatihan pendamping pasien kanker payudara. Itu juga ada generasi muda yang kita ajak ikut. Baik, jadi memang mereka kita ajak untuk terjun juga ya Bu, supaya tahu nih gitu. Dan memang nggak gampang sih ya, tetapi kita coba. Benar. Itu pasti menjadi satu hambatan atau menjadi tantangan. Justru ya, bukan hambatan tapi mungkin lebih ke tantangan nih. Bagaimana kita atau YKPI justru mengangkul mereka gitu. Baik, nah Bu, kalau boleh saya tahu juga nih, untuk program YKPI yang sudah dilakukan berkolaborasi nih dengan generasi milenial tuh ada apa aja nih Bu? Kan kemarin ada virtual race, selain itu mungkin seperti tadi Bu bilang ada sama mahasiswa, itu seperti apa tuh Bu kolaborasi? Ya, kita mendatangkan narasumber, kemudian kita sampaikan juga tentang pentingnya screening tadi. Nah itu sekarang ini ya melalui webinar atau melalui talk show. Dan alhamdulillah ya, kita selama musim pandemi COVID-19 ini sudah bisa menjangkau lebih dari 42.500, di mana ya 50%-nya itu adalah generasi milenial ya. Artinya kami terus berusaha untuk kedepannya akan lebih baik lagi bisa menggandeng generasi milenial. Komunitas-komunitas generasi milenial beberapa sudah sering kerja sama kami. Oke, jadi memang sudah banyak juga ya Bu ya yang ternyata aware nih gitu ya Bu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi Bu Linda, kita akan saksikan juga tayangan video dari YKPI berikut ini.
lagi bersama saya Kartika dan juga Ibu Linda Agung Gumelar. Dan kita masih serius banget dari tadi ya Bu ya, ngobrol-ngobrol, dan tadi sudah melihat juga tayangan video dari kegiatan-kegiatannya dari YKPI. Bu Linda, kita balik lagi Bu ya. Ini kayak ngobrol sama Ibu gak cukup sejam ya Cares People ya, karena ini menarik banget dan pastinya menambah wawasan juga gitu. Kalau tadi Ibu bilang kasus payudara di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab kematian ya Bu. Hampir 66.000 kasus baru pada tahun 2020 kemarin ya Bu. Yang gitu. meninggal 22.000. Yang meninggal 22.000 gitu. Menurut Ibu sendiri nih, untuk generasi milenial ya, karena sehat itu mahal, bener ya Bu ya? Sehat itu mahal ya, dan sehat itu lebih baik mencegah daripada mengobati, bener ya Bu? Itu kata-kata yang enak disebut, tetapi sulit dilaksanakan. Bener banget Bu. Mencegah itu ya. Mencegah gitu. Dari Ibu sendiri Bu, seberapa penting sih Bu generasi milenial ini melakukan yang namanya sadari? Karena kan biasanya apa sih orang kita sehat gitu kan, buktinya kita jarang sakit gitu. Nah ini gimana nih Bu sebenarnya? Seberapa penting sadari untuk generasi kalau milenial? saya dan teman-teman aktivis untuk kanker payudara itu menjadi sangat penting Mbak Kartika. Tolong teman-teman pahami, karena itu adalah pintu utama, pintu pertama untuk kita bisa mendeteksi apakah ada kelainan di payudara kita, yaitu melalui periksa payudara sendiri atau sadari yang dilaksanakan hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 dari menstruasi hari pertama. Artinya kalau ada benjolan yang menetap, tidak ada rasa sakit ya, dia ada di situ terus, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, nah itu segeralah periksa ke dokter. Dan itu belum tentu adalah kanker. Bisa jadi itu karena lemak ya, atau tumor biasa, jinak. Jadi jangan takut ya, karena kalau sudah terlambat, kanker ini kan berkejaran dengan waktu. Kanker payudara lebih-lebih ya, dia sangat berkejaran dengan waktu. Sehingga kalau udah kita lakukan sadari, ada sesuatu kita ke dokter, insya Allah kita akan lebih cepat tertangani ya, sehingga masih di stadium awal. Karena kanker payudara itu sebetulnya adalah jenis kanker teringan dari kanker-kanker lain apabila dalam stadium awal. Itu dokter saya pesannya gitu tuh. Jadi kalau di stadium awal jangan takut lah. Dia itu termasuk kanker bisa yang paling ringan dari jenis-jenis kanker lainnya. Tapi kalau udah lewat stadiumnya, udah lanjut, nah itu dia yang jadi problem. Dan jangan ingat diri kita saja, tetapi kita punya anak ya, kita punya orang tua, punya suami, atau juga kita punya sahabat ya. Bagaimana mereka secara psikologis juga mengalami kehilangan orang yang disayang ya. Baik, saya setuju sekali sama Ibu ya Bu. Kalau memang mungkin kita harus berani ya Bu ya, karena kan kalau di Indonesia ini lebih kental mitos atau fakta gitu ya Bu ya. Mitos nanti bisa ini, gampang nanti deh, gampang, nanti sehingga makanya pas datang tahu udah stadium lanjut ya Bu. Ditunda-tunda ya. Ditunda-tunda gitu. Yang namanya sehat sekali lagi itu mahal ya. Terus tadi juga Ibu bilang bahwa kita juga harus memikirkan keluarga. Iya. Menurut saya itu satu hal yang mungkin jadi pertimbangan nih buat Cares People ya, bahwa selain keluarga juga pasti buat diri sendiri kita punya cita-cita Bu. Iya. Bener ya Bu ya. Kalau Ibu kan, kalau saya lihat tuh dulu Ibu motivasinya adalah keluarga gitu ya Bu. Keluarga. Nah mungkin kalau untuk generasi milenial yang menjadi motivasi bisa cita-cita gitu ya Bu. Mau menuntut pendidikan. Rasa sakit juga loh yang luar biasa ya. Kalau terlanjut itu, kalau udah lanjut ya. Rasa sakitnya juga akan lebih karena ya, dia Bu, metastase ya. Iya benar sekali Bu ya. Nah Bu, untuk menjalankan program-programnya YKPI ini Bu, kan kayak tadi kan sedari, terus banyak berkolaborasi dengan generasi muda. Hingga saat ini Bu, kalau boleh tahu sudah berapa persen sih Bu kira-kira nih generasi muda yang terlibat sama YKPI gitu? Ya itu susah ya, kalau persentase dari 25%, 25,87% penduduk Indonesia yang milenial, saya nggak bisa kasih data yang tepat ya. Tetapi saya kira, saya yakin selain juga melalui YKPI, tetapi juga generasi muda kita banyak yang sudah rajin membuka-buka Google atau apa ya, dan ingin belajar juga untuk mengetahui tentang pentingnya kesehatan payudara. Jadi kalau mengenai jumlah berapa persennya mungkin bagi saya agak sulit, nanti salah. Tapi kita coba juga itu dengan lampu Monas warna pink.
Oh, selama bulan Oktober. oh ini saya baru tahu loh Bu. Ini Cepetan Mbak, sampai tanggal 31 soalnya. Jadi mau foto ya, jadi Cars People jangan lupa foto di Monas warna pink. Warna pink, kalau malam hari udah 1 bulan. Itu salah satu cara kita untuk orang kenapa nanya ya, kenapa itu ya kok Monas saya warna pink gitu. Setelah itu bentuk kepedulian ya. Wah, jadi ini Cars People generasi milenial, ayo kita foto di Monas ya, karena mumpung bulan Oktober ya. Iya. Dan jangan lupa nanti fotonya langsung tag juga boleh ya Bu Iya, ya. boleh. Tagnya ke YKPI nih Instagramnya. Tapi kalau nggak salah untuk Oktobernya sampai 27 karena tanggal 28 pemerintah daerah udah ada kegiatan lain ya. Baik, mungkin karena menyambut nanti juga ada akhir Oktober. acara lain ya. Iya. Baik, nah Bu, semakin menarik nih ya, beranjak dari Monas ya. Untuk menjalankan programnya Ibu ya, khususnya untuk generasi milenial, apakah YKSPI juga bekerja sama dengan pemerintah Bu dalam program ini? Pemerintah pasti kita kerjasama, artinya kita mengadop juga, membantu pemerintah untuk bagaimana kanker payudara ini tidak menjadi penyakit yang stadium lanjut, karena itu adalah misi dari pemerintah juga ya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama bukan dalam bentuk program-program ada, tetapi akhirnya kami menerima penghargaan tahun lalu. Artinya itu karena kerjasama ya. Penghargaan dalam bentuk penyakit tidak menular di Hari Kesehatan Nasional. Kita LSM yang menerima penghargaan dari pemerintah, Kementerian Kesehatan. Saya sendiri juga kaget ya, artinya kita bekerja gitu aja ternyata diperhatikan oleh pemerintah ya. Alhamdulillah kita nggak butuh sesuatu yang berlebihan, tetapi dengan apresiasi seperti itu ya, bagi pekerja-pekerja sosial saya kira itu suatu hal yang luar biasa bagi kami. Ada pemerintah memperhatikan kami gitu ya. Ya. Wah keren sekali lagi selamat loh ya, ini sudah mendapatkan penghargaan ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, nah Bu ini caranya gimana nih Bu? Kalau misalnya kan dari tadi kita berbicara tentang YKPI generasi milenial, kalau Bu mungkin nih Cars People yang sedang menyaksikan podcast sebenarnya pengen gabung Bu sama YKPI tapi nggak tahu caranya. Ayo gabung, saya senang banget loh kok pada bisa gabung di yayasan kami, karena kami juga makin banyak program, makin banyak permintaan, kami juga kewalahan ya. Artinya bukan kewalahan, bagaimana perlu tenaga-tenaga muda untuk bisa memberikan inspirasi cara-cara terbaik masa kini ya. Dan silakan bisa lihat di website KPI Mbak. Yayasan Kanker Payudara Indonesia, nanti di situ ada hotline, di situ ada kita punya email dan sebagainya. Tetapi juga kita ada satu hal yang kita lakukan adalah melalui upaya-upaya para teman-teman ya, tadi lihat di Instagram kita itu ya. Silakan bergabung, kami senang. Kami punya 3 pilar di luar struktur organisasi. Pilar pertama adalah pilar komunitas pasien kanker payudara. Pilar kedua adalah pilar pendukung. Jadi teman-teman yang mau ikut bergabung dengan kami masuk di pilar pendukung ini. Apakah dia senang sebagai jurnalis, apa dia senang keterampilan, apa mungkin dia senang untuk charity, atau apalah dia mau senangnya untuk apa, ada tuh mau bagian apa kamu pilih gitu. Nanti kalau kita pas butuh, kita kontak beliaunya, ayo ikut yuk ini gini-gini. Jadi menarik sekali. Terus satu lagi pilar pendamping pasien kanker payudara di rumah sakit Kanker Darmais. Oke, wah jadi ayo pada ikut yuk, ikut. Ayo kita ikut. Jadi memang yang gabung sama YKPI itu Bu tidak harus penyintas ya Bu ya? Iya, tidak, terbuka untuk siapa. Terbuka untuk umum. Perempuan, laki-laki boleh. Tuh, perempuan, laki-laki boleh banget. Jadi menurut saya nih ya, ini sangat bermanfaat pastinya tidak hanya untuk YKPI tapi juga untuk generasi muda ya Bu. Karena banyak juga anak muda pengen jadi relawan tapi bingung bagaimana gitu ya. Bener banget Bu. Itu terjadi sama rekan-rekan saya juga Bu. Gitu banyak ya? Sebenarnya Bu yang ingin jadi relawan tapi Cuman mereka tuh nggak tahu harus mau kemana ya. Iya, dan waktunya kerja gitu ya. Artinya mungkin Sabtu Minggu kan bisa jadi relawan gitu. Iya, dan mereka mungkin berpikirnya tuh kalau berorganisasi harus full. Bu. Padahal nggak perlu. Padahal nggak perlu ya Bu ya. Bisa diatur nih waktunya gitu. Baik, nah Bu Linda, saya mau nanya lagi. Tanya mulu ya Bu ya. Nggak apa-apa, kita kan ngobrol. Kita ngobrol ya Bu. Kalau dari Bu Linda sendiri nih,
gitu. Tanggapannya untuk generasi milenial yang saat ini ya Bu, mungkin enggan untuk berorganisasi gitu ya Bu. Kira-kira nih Bu, kalau berorganisasi di YKPI apakah mereka harus ribet atau gimana Bu? Karena mindset anak-anak tuh anak sekarang, aduh susah deh ntar disuruh-suruh gitu loh Bu, gitu. Jadi mungkin Ibu boleh cerita nih Bu, biar semakin menarik generasi muda untuk bergabung sama YKPI. Iya, terima kasih sekali loh Mbak Kartika bahwa topik kita ini tentang milenial ya. Memang nggak mudah ya untuk dapat milenial yang mau bekerja di organisasi YKPI, pada khususnya tentang YKPI. Tetapi saya ingin mengajak ya, terutama teman-teman yang punya riwayat keluarganya mungkin ya kan, melihat bagaimana kesulitan dari si ibu atau si teman, sahabat, ataupun juga anaknya yang mamanya terdiagnosa kanker atau dia sendiri terdiagnosa kanker. Saya pikir disinilah tempat kita mengabdi, ya, untuk karena ini kerja sosial yang tidak relawan, artinya tidak ada sesuatu yang kita dapat di situ ya. Tetapi kan ini bagian dari ibadah. Dan kalau kalian mulai beribadah dalam bentuk kerja sosial relawan, tentu hasilnya nanti akan lebih baik juga untuk karier-karier kalian gitu. Dan nggak perlu banyak ambil waktu, teknologi canggih ya. Yang penting komunikasinya jalan ya. Iya. Benar sekali ya, saya setuju sama Ibu ya. Jadi mungkin ini yang harus sama-sama kita renungkan ya Bu. Iya, coba gitu, direnungkan ya. Gitu. Jadi kalau generasi milenial mungkin lebih berpikir ribet berorganisasi, ntar ketemunya sama ibu-ibu gitu kan ya. Ini ibu-ibunya lincah kok, yang iya, khawatir. Ya. Tapi mereka mungkin karena belum masuk belum Bu, masuk, gitu kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Karena belum kenalan akhirnya belum sayang nih gitu ya. Sama nah kitanya yang udah senior citizen harus mencoba untuk bisa memahami bagaimana sih watak milenial, apa yang dia butuhkan gitu ya. Jadi sifatnya tidak menggurui, tapi justru merangkul dan kita mengajak, ayo sama-sama yuk dengan pemahaman-pemahaman bahwa penting sekali loh ini nolong menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut. Di ASEAN aja Indonesia paling tinggi loh Mbak. Oh paling tinggi ya Bu ya? Karena memang mungkin jumlah penduduk ya. Iya benar. Tetapi nggak boleh menjadi alasan tentunya. Benar sekali ya. Jadi jangan coba-coba sama penyakit. Iya betul. Baik ya. Jadi generasi muda Indonesia nih mungkin juga cares people ya, yang selama ini mungkin punya bakat juga ya Bu ya, punya keinginan untuk bergabung ya. Kenapa tidak kita coba dari hal kecil ya. Karena seperti dari tadi sih saya mendengarkan Ibu Linda tuh kayaknya kalau bergabung sama YKPI kita punya banyak wawasan, menambah skill dong Bu ya. Seperti tadi kan pendukung ya Bu, pilar pendukung, nanti juga diajarin gimana caranya terjun ke lapangan, ketemu sama para penyintas. Bahasa komunikasi harus seperti apa, psikologinya harus seperti apa ya. Benar sekali ya. Baik, Bu Linda, ini nggak terasa ya, kita ngobrol-ngobrol saya pikir baru 15 menit gitu, tapi ternyata udah hampir 1 jam gitu Bu. Oh gitu ya? Ya, cepet banget ya Bu ya. Nah, untuk Bu Linda sendiri, sebelum menutup acara podcast kita Bu, apa sih Bu harapan, pesannya Ibu untuk generasi milenial terkait dengan pencegahan kanker payudara? Ya, yang pertama kepada anak-anak aku generasi milenial ya, mungkin saya pribadi usia saya sudah 70 ya tahun ini, tapi selaku Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang juga pendiri, saya mengajak, saya pernah terdiagnosa kanker payudara dan itu bukan hal yang mudah. Anak-anak saya waktu itu masih SMP dan mahasiswa ya. Kita perempuan, kita ingin mendampingi anak ini sampai mereka selesai. Nah caranya bagaimana? Menjaga kesehatan yang tidak murah tadi kata Mbak Kartika. Tidak murah kalau udah terlanjur kejauhannya, kejadiannya. Ya tentu harus lakukan sadari, periksa payudara sendiri secara rutin dan juga lakukan periksa payudara secara klinis 2 tahun sekali, di atas 40 tahun. Lakukan ini karena inilah pintu masuk. Yang kedua yang saya harapkan kepada generasi milenial, ayolah kita mulai melakukan kerja-kerja sosial. Karena apa? Karena negara ini adalah milik kita bersama. Untuk kita juga berbuat sesuatu selain karier kita ya, tetapi juga ada melihat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita yang tidak sampai komunikasinya kepada mereka. Ayolah kita bersama-sama bekerja sosial. Dan yang ketiga berikan dukungan
kepada para penyintas kanker payudara dimanapun mereka berada ya. Tapi saya yakin generasi muda kita ini, generasi milenial, mereka adalah generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan kalian bisa survive, kalian bisa melanjutkan cita-cita kemerdekaan kita melalui bidang kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Linda ya, senang sekali loh hari Makasih loh ini. Mbak Kartika. Suatu kebanggaan buat saya ya, bisa Saya juga bangga sekali boleh bicara di podcast. bisa mendengar langsung, biasanya cuma lihat di YouTube ya Bu. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi pengalaman bersama Cares People. Semoga sharing kita pada hari ini bisa memberikan wawasan untuk generasi milenial untuk ikut ambil bagian dalam kampanye kanker payudara. Yes. Dan sebelum menutup acara hari ini, kembali saya mau mengajak penonton Cares People untuk ikutan kuis berhadiah. Caranya gampang banget ya. Cukup dengan screen capture acara podcast hari ini, posting di story atau di feed Instagram, lalu tag ke Instagramnya dari IDS Med Solution Plus, dan pastikan juga untuk follow. Ya, jadi jangan lupa nih untuk wajib follow karena akan ada 2 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik berupa 1 box antiviral mask Respocare persembahan dari Inocule. Karena masker ini terbukti membunuh 99,99% virus corona campak dan 15 jenis virus flu dalam hitungan menit. Merupakan satu-satunya surgical mask dan juga respirator N95 dengan aktivitas antiviral yang sudah tersertifikasi FDA dan NIOSH untuk N95 respirator. Terdiri dari 4 lapisan. Lapisan terluar bersifat hidrofilik, mampu menyerap droplet infeksius dari permukaan dan menonaktifkan virus bakteri dalam hitungan menit sehingga mampu mengurangi resiko kontaminasi silang saat tersentuh tangan seperti ini. Pastikan Anda menggunakan Respocare Protecting You with Science. Dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 6 November di akun Instagram IDS Med Solution Plus. Jadi pastikan sudah follow dan ikuti kuisnya. Nanti bisa langsung dicek oleh admin kami. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu Linda. Oke, Cares People, jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan podcast bersama Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang akan tayang pada akun YouTube IDS Med Solution Plus. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video terkini. Akhir kata saya Kartika pamit undur diri. Salam sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas serta interaksi. Sampai jumpa.